Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Fahrudin, dosen pada jurusan Kepabaian dan Cukai, akan memberikan penjelasan terkait dengan toko bebas bea. Nah, di dalam materi video toko bebas bea ini nanti akan saya bagi menjadi 7 seri video, ya, dipotong secara pendek-pendek berdasarkan 7 materi di dalam toko bebas bea. Yang pertama adalah tentang konsep apa itu toko bebas bea, kemudian fasilitas fiskal apa yang dapat diberikan dengan toko bebas bea. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan seri prosedur perizinan untuk mendapatkan izin sebagai toko bebas bea. Seri yang ketiga adalah penjelasan mengenai orang tertentu, yaitu orang yang berhak berbelanja di toko bebas bea. Pada video seri keempat, nanti saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab, kewajiban, dan larangan bagi orang yang diberikan izin untuk menyelenggarakan maupun mengusahakan toko bebas bea. Di dalam video seri kelima, nanti akan saya jelaskan tentang pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari toko bebas bea. Dari mana saja barang nanti dapat dimasukkan, kemudian kemana saja barang itu dapat dikeluarkan dari toko bebas bea. Sedangkan di dalam video ke-6 nanti saya akan menjelaskan tentang sanksi yang dapat dikenakan kepada pengusaha toko bebas bea. Juga akan saya menjelaskan pembekuan serta pencabutan izin sebagai penyelenggara maupun pengusaha di toko bebas bea. Untuk materi seri ke-7 nanti saya akan menjelaskan tentang pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas penerapan oleh orang yang mendapat fasilitas toko bebas bea. Jadi nanti secara total ada 7 materi video berkaitan dengan toko bebas bea. Toko bebas bea ini diatur di dalam Undang-Undang Kepabeanan sama dengan TPB yang lainnya, kemudian PP 85 merupakan perubahan PP 32, kemudian PMK, kalau PMK-nya 204 dari 17 bagaimana diubah, terakhir dengan PMK 29 tahun 2018 terkait dengan percepatan. Toko bebas bea merupakan salah satu wujud dari tata pergaulan internasional atau internal fatsun dan merupakan kelaziman di dalam setiap negara. Di dalam setiap negara itu ada yang namanya toko bebas bea. Nah, untuk toko bebas bea ini diberikan pembebasan berdasarkan asas domisili, ya. Wajib pajak dipungut pajak dengan berasaskan domisili dari wajib pajak. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh terkait dengan toko bebas bea ini, saya akan menjelaskan lebih dulu tentang definisi dari toko bebas bea. Toko bebas bea didefinisikan sebagai tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang asal impor dan atau barang asal daerah pabean untuk dijual kepada dan atau orang tertentu. Ya, ini merupakan salah satu jenis dari tempat penimbunan berikat. Kalau sebelumnya kita sudah belajar jenis penimbunan berikat, yang pertama adalah kawasan berikat, kemudian ada pusat logistik berikat, ada gudang berikat. Nah, sekarang kita akan belajar salah satu jenis tempat penimbunan berikat lainnya, yaitu toko bebas bea. Di dalam toko bebas bea ini kita juga harus mengetahui arti dari penyelenggara toko bebas bea sekaligus pengusaha toko bebas bea. Ya, ini lazim disebut dengan pengusaha toko bebas bea karena nanti kita akan sering menggunakan terminologi ini, yaitu pengusaha toko bebas bea.
Apa pengusaha toko BPSBA itu? Pengusaha toko BPSBA merupakan badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang melakukan kegiatan menimbun barang asal impor dan atau barang asal tempat lain dalam daerah pabean dengan maksud untuk dijual kepada orang dan atau orang tertentu. Nah, jadi di sini pengusaha toko BPSBA itu merupakan badan hukum yang ada di Indonesia dan kedudukannya harus ada di Indonesia. Nah, tujuan dari toko BPSBA ini adalah untuk menimbun barang, baik barang asal impor maupun barang asal dari daerah pabean, dengan tujuan untuk dijual kepada orang dan atau orang tertentu. Ya, jadi ini sudah ditentukan pada hukumnya, persyarat badan hukumnya, kemudian syarat penimbunannya, dan juga dimasukkan ke dalam definisi ini adalah kepada siapa barang-barang yang ditimbun di toko BPSBA itu dapat dijual. Fasilitas fiskal yang ada di dalam toko BPSBA itu secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu untuk barang asal impor dan barang asal tempat lain dalam daerah pabean. Untuk barang impor itu dapat berasal langsung dari luar daerah pabean atau dapat dimasukkan dari gudang berikat, atau bisa juga barang asal impor itu berasal dari toko bebas bea lainnya. Nah, apabila ada pemasukan barang ke toko bebas bea yang berasal dari impor, baik secara langsung maupun melalui gudang berikat atau melalui tempat toko bebas bea lainnya, maka diberikan fasilitas fiskal berupa penangguhan bea masuk, pembebasan cukai, dan atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor untuk pemasukan ke toko bebas bea. Nah, sekarang fasilitas fiskal apa yang bisa diperoleh oleh pengusaha toko bebas bea apabila yang bersangkutan memasukkan barang asal dari tempat lain dalam daerah pabean atau barang yang berasal dari toko bebas bea lainnya yang merupakan barang asal daerah pabean. Nah, apabila pengusaha toko bebas bea ini memasukkan barang asal TLDDP baik langsung maupun melalui TPP lain, maka diberikan pertama pembebasan cukai. Tentunya untuk barang kena cukai yang lazim dimasukkan adalah minuman mengandung etil alkohol dan hasil tembakau, dan atau tidak dipungut PPN dan PPNBM. Nah, demikian gambaran fasilitas fiskal yang diberikan atas pemasukan barang ke toko bebas bea, baik itu barang asal impor maupun barang asal daerah pabean, masing-masing memiliki fasilitas fiskal. Kemudian kita akan bicara tentang lokasi. Ya, lokasi yang lazim digunakan untuk pendirian toko bebas bea. Di Indonesia, lokasi toko bebas bea ini secara umum dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah berlokasi di terminal atau pelabuhan utama internasional untuk laut ya. Jadi di terminal udara internasional atau di pelabuhan utama di kawasan pabean. Nah, sedangkan untuk di terminal atau di keberangkatan internasional pelabuhan utama itu penempatannya bisa di terminal keberangkatan, di pelabuhan di terminal transitnya, atau di terminal kedatangan. Ya, jadi bisa tiga, mau berangkat, transit maupun di kedatangan. Itu merupakan tempat-tempat yang dapat digunakan sebagai lokasi tempat lokasi toko bebas bea. Ya, sekali lagi di terminal ini ada tiga: terminal keberangkatan luar negeri internasional, kemudian transit atau terminal kedatangan. Tentunya untuk terminal kedatangan ini dimaksudkan untuk mengakomodir barangkali kepentingan para penumpang yang belum para penumpang yang berasal dari luar daerah pabean
yang belum sempat belanja di negara asalnya dapat melakukan pembelian barang di toko bebas bea di terminal kedatangan. Namun yang harus diingat bahwa pada saat barang akan dikeluarkan dari terminal itu nanti harus melewati gerbang bea cukai, sehingga walaupun barang itu diberi di dalam daerah pabean berlaku ketentuan barang penumpang. Artinya setiap penumpang hanya dapat mengeluarkan barang dengan mendapat pembebasan sebesar 500 US dollar per orang, ya. Kalau untuk PKJ ada sendiri ya, sudah untuk batasan terkait FMEA maupun hasil tembakau. Nah, sedangkan lokasi yang kedua adalah lokasi TPP di dalam kota, downtown. Lazimnya tempat yang digunakan untuk sebagai toko BSBA ini mendekati pasar dari toko BSBA yang bersangkutan. Ya, ini lazimnya di tempat-tempat ya di lingkungan yang banyak dihuni oleh ekspatriat, khususnya yang bekerja di kedutaan maupun di lembaga-lembaga internasional yang diakui pemerintah Indonesia. Sedangkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengusaha toko bebas bea adalah yang pertama terkait dengan ruangan, ya, fasilitas yang ada di dalam toko bebas bea, yaitu yang pertama adalah tempat penimbunan, ya. Tempat penimbunan yang digunakan untuk menimbun barang dan tempat dilakukan pemeriksaan fisik oleh bea cukai dalam hal nanti pemberitaan pabean mendapatkan jalur merah, jalur pemeriksaan fisik, sehingga perlu ruang khusus untuk melakukan pemeriksaan fisik atas barang yang dimasukkan ke dalam toko bebas bea. Yang kedua adalah ruang penjualan, ya. Ruang penjualan ini merupakan ruangan yang disediakan oleh pengusaha toko bebas bea untuk menjual dan sekaligus untuk tempat menyerahkan barang. Nah, sehingga di dalam persyaratan bangunan itu harus ada dua sarana yang dijadikan syarat untuk pendirian sebagai toko bebas bea, yaitu ada ruang penimbunan dan ruang penjualan. Jadi ini merupakan satu kesatuan di dalam toko bebas bea. Namun demikian, khusus untuk TPP yang berada di bandar udara internasional dan termasuk di pelabuhan utama, itu ruang penimbunan dan ruang penjualan dapat berada tidak dalam satu lokasi. Artinya lokasinya bisa terpisah antara ruang penimbunan dan ruang penjualan. Karena untuk di bandara ini unsur estetika diperhatikan, sekaligus tempat atau space yang disediakan di bandara tidak cukup luas, sehingga untuk tempat atau ruang penimbunan bisa digeser ke tempat lain tidak dalam satu lokasi, ya. Sehingga dari sisi unsur estetika di situ lebih bagus untuk hanya untuk ruang penjualan. Sementara untuk penyimpanan barang dapat dilakukan di area pergudangan di dalam lokasi bandara udara maupun di pelabuhan utama, ya. Walaupun tidak dalam satu lokasi, tentunya perlu dipikirkan, dipertimbangkan jarak antara toko dengan gudang tidak terlalu jauh. Ini berkaitan dengan manajemen stok, ya, stok yang ada di toko bebas bea dan yang ada di gudang, sehingga dapat terhindar dari adanya kelambatan pergerakan barang yang menyebabkan stok barang di toko menjadi tidak ada atau berkurang. Kemudian untuk toko bebas bea yang berada di dalam kota, itu ruang penimbunan dan ruang penjualan hukumnya wajib atau harus berada dalam satu lokasi, ya. Artinya di dalam lokasi TPP itu komplit yang meliputi tempat penjualan sekaligus ada ruang untuk penimbunan baik untuk menimbun barang maupun untuk melakukan pemeriksaan fisik oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.